Oke teman-teman, selamat datang di channel Dana Santuy. Jadi di video kali ini saya bukan ingin berbagi atau share tentang ide konten, melainkan di video kali ini saya akan memberikan tips atau cara bagaimana kita bisa membuat cerita panjang dengan durasi paling tidak 30 atau 40 menit hanya menggunakan ChatGPT versi gratisan aja. Dan ini real ya, bukan hoax, karena nanti di akhir video saya akan memperlihatkan hasilnya. Nah, ini sangat berguna sekali ya untuk teman-teman, khususnya buat kalian yang sedang bingung bagaimana cara membuat konten cerita dengan durasi panjang, entah itu cerita horor, sejarah, atau cerita-cerita rakyat seperti channel yang sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Tapi sebelum kita lanjut lebih dalam, kita perlu tahu terlebih dahulu, sepenting apakah jika kita membuat konten storytelling atau cerita ini durasinya harus panjang atau bahkan harus di atas 40 menit. Sebenarnya penting atau tidaknya itu tergantung ya teman-teman. Tapi jika kita lihat di banyak channel yang sukses di luar sana, rata-rata kontennya itu memiliki durasi yang sangat panjang atau ya sangat lama ya. Bahkan minimal itu 30 sampai 40 menit itu minimal ya teman-teman. Karena secara logika aja, cerita yang lebih panjang itu akan jauh lebih menarik dibandingkan cerita yang singkat. Karena dengan cerita yang lebih panjang itu biasanya penonton akan lebih merasakan sensasi atau ya sensasi ya saat mendengarkan ceritanya. Dan itu bukan tanpa alasan sih. Karena hal itu disebabkan cerita yang lebih panjang itu akan lebih menarik karena bisa menjelaskan secara detail mulai dari pengenalan tokohnya atau ya awal permasalahannya, puncak ketegangannya, atau bahkan hasil dari endingnya. Dan setelah saya telusuri, ternyata cara ini masih sangat langka teman-teman. Ya walaupun misal kalian melakukan pencarian di YouTube dengan kata kunci cara membuat cerita panjang full AI atau horror full AI gitu ya. Dan itu biasanya hanya menggunakan prompt yang sangat sederhana sekali. Dan jika langsung kalian praktekkan itu paling tidak ceritanya itu hanya di 5 sampai 7 menitan aja. Dan prompt yang biasa digunakan itu biasanya ini Maya, biasanya buatkan saya cerita rakyat dengan durasi 40 menit. Dan jika kalian terapkan prompt seperti ini itu nggak akan berhasil sekalipun kalian ubah durasinya jadi 1 jam misal ini Maya. Dan atau kalian beli versi pro dari ChatGPT-nya itu tetap nggak akan berhasil teman-teman. Karena ChatGPT itu juga punya keterbatasan ya, di setiap satu kali responnya itu ada batasnya. Jadi misal pun kalian masukkan perintah buatkan saya cerita 1000 menit, 1000 karakter, 1 juta karakter, itu tetap nggak akan bisa. Paling mentok itu 6 sampai 8 menitan aja jika dijadikan sebuah video gitu. Dan ini bukan hanya sekedar teori ya, tapi karena saya juga sudah pernah coba mempraktekannya teman-teman. Jika kalian nggak percaya, kalian bisa coba aja sendiri gitu. Tapi walaupun begitu tetap ada cara ya, bagaimana cara menghasilkan cerita yang hasilnya ini bisa di atas 30 menit bahkan berjam-jam juga bisa. Ya walaupun cara yang saya terapkan ini belum sepenuhnya sempurna ya teman-teman, tapi setidaknya kita bisa membuat ceritanya ini dengan durasi di atas 30 menit. Bahkan ceritanya ini bukan hanya nyambung ya, tapi sangat-sangat menarik. Bahkan kita bisa atur berapa lama dari pendahuluannya atau pengenalan karakternya, klimaks atau puncak ketegangannya, itu bisa kita atur semuanya. Dan karena cara ini gratis, jadi jangan lupa boleh dong ya diklik dulu tombol like video ini dan juga diklik tombol subscribe-nya ya teman-teman. Oh ya, untuk prompt-nya bisa kalian download, nanti saya sertakan di pin komentar video ini. Tapi sebelum kalian download, pastikan dulu nih ya kalian tonton video ini sampai akhir agar kalian bisa menggunakan prompt-nya ini. Jadi bongkar dewek ya, kalau kalian nggak sampai berhasil berarti kalian nggak nonton video ini sampai akhir, atau ya kalian nontonnya itu setengah-setengah. Karena di dalam video ini saya akan memberikan satu trik atau cara yang sangat penting agar kalian berhasil menggunakan prompt-nya ini, khususnya para pengguna ChatGPT gratisan seperti saya ini. Bahkan saking pentingnya, jika kalian tidak tahu cara trik ini, itu akan percuma dan hasil dari prompt-nya ini nggak akan sesuai dengan yang kalian harapkan. Jadi kayak sia-sia aja gitu. Jadi oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Jadi oke teman-teman, langkah pertama buka aplikasi ChatGPT di HP kalian. Oh ya, sebagai bukti bahwa di sini saya masih pakai ChatGPT versi gratisan aja, jadi supaya nggak disangka bullshit gitu ya. Nah, di sini masih terdapat langganan yang dimana jika kita mau upgrade ke plus itu kita bayar 300 ribuan per bulan ya teman-teman. Tapi untuk melakukan cara ini kita itu cukup gunakan yang gratisan aja, dan saya jamin minimal kalian itu bisa buat cerita satu hari itu satu untuk satu akun ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau bikin satu hari itu 2 atau 3 ya kalian tinggal buat akun baru lagi gitu. Jadi misalkan mau 2 cerita ya kalian buat 2 akun gitu. Jadi oke, langsung aja kalian masukkan perintah yang pertama seperti ini. Nah, di perintah yang pertama ini kalian bisa ubah angka dan juga referensi judulnya.
Dan untuk angka ini kalian bisa sesuaikan aja mau berapa judul yang ingin kalian gunakan untuk sebagai bahan pertimbangan konten ceritanya nanti. Sedangkan untuk referensi judul ini kalian bisa ambil dari channel YouTube orang lain, dan pastikan kalian itu cari di mana judul dari videonya itu sudah banyak penontonnya teman-teman. Dan jika sudah, kalian tinggal kirim aja. Selanjutnya di bagian sini kalian tinggal pilih ya mau judul yang mana gitu. Tapi saran saya kalian pilih judulnya itu dengan rating yang paling tinggi. Tapi ya tetap ya kalian juga harus pilih judulnya ini sesuai dengan hati kalian gitu. Mau yang mana gitu ya. Dan kelebihannya karena judulnya ini sudah sangat menarik. Ya menurut saya ini sudah sangat menarik banget ya teman-teman. Jadi kalian itu nggak perlu ribet buat mikirin judul seperti apa yang akan kalian gunakan nanti saat upload videonya. Atau clickbait seperti apa yang akan kalian gunakan. Karena menurut saya pakai judul dari sini aja itu sudah cocok ya teman-teman untuk kalian terapkan pas upload videonya nanti. Jadi oke, kita lanjut ke perintah berikutnya. Dan untuk yang kedua ini tujuannya adalah agar ChatGPT ini bisa membuat cerita layaknya seorang penulis profesional. Jadi hasilnya itu akan lebih maksimal teman-teman. Karena tujuannya jelas ya, yaitu membuat sebuah cerita. Dan kalian bisa lihat jika ChatGPT ini langsung menyimpan memorinya, atau ya bahasanya mah kalau orang mah ingatannya gitu ya. Dan dia ini paham bahwa kita ini itu menginginkan jika dia harus berubah menjadi seorang penulis profesional untuk mengembangkan judul ceritanya nanti gitu. Jadi oke, kita lanjut ke perintah berikutnya. Dan untuk perintah yang ketiga ini adalah kunci agar ceritanya ini bisa mencapai 30 bahkan 40 menit atau bahkan juga bisa lebih ya teman-teman, bisa di 1 jaman lebih lah. Itu tergantung kalian aja sih sebenarnya. Dan kalian bisa lihat di sini jika kita ini membagi dari ceritanya ini menjadi beberapa bagian ya, mulai dari pendahuluannya, konflik, klimaks sampai endingnya. Dan setiap bagiannya ini kita bagi lagi menjadi beberapa episode. Dan untuk setiap episodenya ini bisa kalian rubah sesuai keinginan kalian. Jika kalian ingin ceritanya lebih lama, kalian bisa tambahkan episode di setiap bagiannya. Intinya semakin banyak episodenya, semakin lama juga ceritanya. Tapi tetap ya teman-teman, kalian harus memperhatikan keseimbangannya. Misal di pendahuluan kalian gunakan 3-5 episode, maka bagian yang lain juga nggak jauh dari 3-5 episode. Karena ini bertujuan agar ceritanya itu nggak monoton gitu, nggak di bagian itu aja. Jadi supaya seimbang teman-teman. Nah lalu prompt di bawahnya ini bertujuan untuk memberikan arahan kepada ChatGPT agar ceritanya ini bisa dibuat sesuai dengan arahan yang kita buat di atas ini gitu. Dan di bagian bawah sini tujuannya adalah kita minta pada ChatGPT-nya ini untuk memahami struktur atau daftar yang kita buat untuk ceritanya nanti. Dan jika sudah terdapat memori seperti ini, langkah selanjutnya kita masukkan perintah yang ini. Sebenarnya untuk perintah yang ini kalian bisa masukkan nama karakter, latar belakang, dan gaya cerita seperti apa yang ingin kalian gunakan. Tapi jika kalian nggak mau ribet seperti saya, kalian bisa ikuti aja perintahnya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di sini episode pertama untuk pendahuluannya ini sudah dibuatkan ya teman-teman. Dan untuk episode pertama ini pastikan sesuai ya seperti yang kalian inginkan. Karena episode pertamanya ini adalah kunci atau ya sumber ya dari hasil yang akan terjadi di episode-episode berikutnya. Jika belum sesuai, kalian bisa minta untuk sesuaikan lagi bagian mana yang ingin kalian rubah. Entah itu dari karakternya, latar belakangnya, atau gaya ceritanya. Tapi jika sudah sesuai, kalian tinggal lanjut dengan perintah seperti ini. Dan episode kedua ini sudah jadi ya teman-teman. Dan jika kita perhatikan untuk episode pertama dan kedua ini, jika disatukan tanpa revisi sama sekali, itu kalimatnya agak jomplang gitu di awal ya teman-teman. Tapi tenang aja, untuk kalimat selanjutnya itu jalan ceritanya ini akan sangat menarik dan pastinya nyambung ya. Dan untuk mengakali kalimat jomplang ini, kalian bisa lakukan revisi manual, yang dimana saya ubah untuk kalimatnya yang tadinya seperti ini menjadi seperti ini. Ya kalian bisa nilai sendiri aja lah ya, lebih enakan mana saat nanti diceritakan. Dan untuk episode-episode selanjutnya kalian tinggal buat perintah yang sama, hanya ubah di bagian nomornya aja. Lakukan semuanya hingga episode terakhir. Intinya kalian ubah atau revisi sedikit di bagian akhir dan awal kalimatnya. Misal di episode kedua kalian perhatikan kalimat terakhirnya apakah nyambung dengan kalimat awal di episode ketiganya, dan jika belum nyambung itu kalian harus revisi manual ya teman-teman ya. Kalian tinggal tambahkan beberapa kata aja gitu kadang, atau kalian juga bisa menghapus beberapa kata supaya kalimatnya itu bisa nyambung gitu ya. Dan lakukan itu di semua episodenya agar ceritanya itu terasa nyambung dan lebih menarik ya teman-teman.
Nah, untuk trik yang saya sebutkan di awal, khususnya pengguna ChatGPT gratisan, itu pasti ada limit dari GPT-4-nya. Karena tanpa GPT-4, kita nggak bisa lakukan cara ini, teman-teman. Jika bisa pun nanti ceritanya agak jomplang, bahkan bisa jadi nggak nyambung ya. Jadi caranya, di setiap GPT-4-nya ini habis dari limitnya, kalian jangan lanjutkan untuk perintahnya ini. Jadi kalian tunggu lagi 5 jam, dan setelah 5 jam kalian bisa lanjutkan perintahnya lagi, atau ya lanjutkan buat ceritanya lagi, agar nanti hasilnya itu bisa maksimal, teman-teman. Dan biasanya ChatGPT 4 itu akan habis setelah kita itu melakukan 8-10 perintah gitu ya. Dan kira-kira sekitar 8-10 episode untuk sekali limitnya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Dan oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jika kalian masih bingung, langsung tinggalkan aja komentar di video ini. Nanti insya Allah saya akan jawab secepatnya ya. Dan jangan lupa yang belum like, di like dulu teman-teman. Dan juga diklik tombol subscribe-nya. Dan oke, tetap semangat. Jumpa lagi di video berikutnya.